Malam itu, saya sedang menyusuri jalanan biasa untuk berjualan. Biasanya, saya hanya mengambil rute-rute tertentu di sekitar kampung. Entah kenapa malam itu ada dorongan untuk mencoba jalur baru. Saya merasa yakin, berpikir mungkin bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di area yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Disinilah semuanya bermula. Saya mendorong gerobak bakso perlahan, mendengarkan suara roda yang berderit di atas jalanan berbatu. Suara itu satu-satunya yang menemani saya di tengah malam yang makin sepi. Suasana mendadak mencekam seiring langkah yang makin jauh dari rute biasanya. Meski begitu, saya terus melangkah, meyakinkan diri bahwa sedikit keberanian akan memberi hasil. Namun, beberapa meter ke depan, jalanan makin gelap. Penerangan yang tadinya samar-samar mulai menghilang. Hanya ada bayangan pepohonan yang tampak semakin rapat, seolah membentuk dinding di kedua sisi jalan. Disinilah saya mulai merasakan firasat aneh. Namun rasa penasaran untuk menjajakan dagangan membuat saya terus maju. Saya tak pernah tahu jalan ini akan mengantar saya ke tempat yang jauh berbeda. Awalnya, saya kira ini hanya jalan biasa yang mungkin belum terlalu dikenal. Ada sensasi berbeda di udara malam itu, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, siap menunggu saya melangkah lebih jauh. Tanpa saya sadari, langkah demi langkah membawa saya lebih dalam ke area yang semakin sunyi, semakin gelap. Di saat seperti ini, saya harusnya kembali, tapi entah mengapa ada dorongan untuk terus melangkah. Apa mungkin ada perkampungan di depan sana? Saya bertanya-tanya dalam hati, mencoba menghibur diri. Meski agak gugup, saya tetap melanjutkan. Saya ingin cepat menjajakan dagangan saya dan pulang. Di balik niat baik ini, saya tak menyadari bahwa langkah kaki saya sudah memasuki wilayah yang tak seharusnya. Dan di saat itu, saya baru menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak pernah bisa saya lupakan. Makin jauh saya melangkah, makin terasa ada yang ganjil. Jalan setapak yang saya lalui makin sunyi, seperti telah lama ditinggalkan. Rerumputan liar tumbuh di pinggir jalan, hampir menutupi sebagian besar jalur, menandakan jalan ini jarang atau bahkan tak pernah dilewati. Kegelapan di depan saya semakin pekat, hanya ditemani oleh suara angin yang sesekali melolong kecil di antara pepohonan. Kaki saya mulai terasa berat. Rasa ragu dan sedikit cemas muncul dalam hati. Seharusnya saya berhenti, berbalik, dan mencari jalan pulang. Namun, entah kenapa, ada dorongan aneh yang membuat saya tetap mendorong gerobak ke depan. Pikiran saya mengatakan untuk berhenti, tapi tubuh ini seperti terpaku, tak bisa melawan hasrat untuk terus maju. Saya melihat sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan. Biasanya, di setiap perkampungan pasti ada penerangan, atau setidaknya suara binatang malam. Namun, di sini semuanya sunyi, bahkan jangkrik pun seakan tak berani mengeluarkan suara. Hanya keheningan yang begitu berat, yang semakin membuat bulu kuduk saya berdiri. Saat itulah saya merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Saya menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak ada siapapun. Jalan yang tadi terasa biasa, sekarang seolah berubah menjadi lorong gelap yang tak berujung. Semakin jauh saya melangkah, semakin kuat perasaan terjebak yang menekan dada saya. Mungkin perasaanku saja. Saya berusaha menenangkan diri, meski suara hati kecil terus berteriak agar saya berbalik. Dan entah kenapa kaki ini terus membawa saya maju, seperti ada yang membimbing saya untuk melangkah lebih dalam. Setiap detik yang berlalu makin membuat saya merasakan dinginnya udara malam menyusup ke dalam tubuh. Dan dalam heningnya malam, saya terus berjalan, tanpa sadar telah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya saya datangi. Saat saya terus mendorong gerobak, tiba-tiba hidung saya mencium bau yang begitu aneh. Aroma itu menusuk tajam, seperti campuran antara bunga layu dan dupa yang terbakar. Bau itu bukan aroma yang biasa saya cium di jalan-jalan kampung pada malam hari. Bau itu begitu asing dan aneh, membawa sensasi yang membuat saya ingin berbalik dan lari. Saya mencoba menarik napas dalam-dalam, berharap bau itu hanya sesaat dan akan hilang, tapi justru semakin saya berjalan, bau itu semakin kuat. Tiba-tiba terlintas pikiran buruk tentang tempat ini, tentang cerita-cerita mistis yang pernah saya dengar dari orang-orang di kampung.
Apa mungkin ada yang sedang melakukan ritual di sini? Gumam saya, mencoba memberikan alasan logis di tengah rasa takut yang perlahan mencengkram. Langkah kaki saya semakin pelan, dan gerobak bakso yang saya dorong terasa semakin berat. Di sekitar, pepohonan tampak makin rapat, seolah membentuk pagar alami yang mengurung saya di dalamnya. Hanya suara derit roda gerobak saya yang terdengar di tengah keheningan itu, membuat malam semakin mencekam. Bau bunga layu dan dupa semakin tajam, seperti ada sesuatu di dekat saya. Pikiranku berusaha menepis kemungkinan-kemungkinan yang tak masuk akal, tapi tubuh ini mulai gemetar tanpa bisa dikendalikan. Pikiran untuk berbalik dan lari makin kuat, namun kaki ini seolah tertahan di tempat. Rasa takut bercampur penasaran terus mendorong saya melangkah lebih jauh. Setiap kali saya mencoba untuk berhenti, ada sesuatu yang menarik saya maju, seakan ada kekuatan yang tak terlihat menuntun saya untuk terus memasuki kegelapan. Hingga akhirnya, di depan sana, saya melihat kerlip cahaya samar di antara pepohonan, menandakan keberadaan suatu tempat yang mungkin bisa memberi jawaban. Dengan jantung berdebar, saya terus melangkah, mengabaikan bau aneh yang semakin menyengat. Harapan saya, siapapun yang tinggal di tempat itu bisa membantu saya menemukan jalan keluar. Namun, jauh di dalam hati, ada sesuatu yang membisikkan bahwa saya akan segera memasuki dunia yang tak seharusnya saya temui. Setelah beberapa menit berjalan menuju sumber cahaya itu, akhirnya saya tiba di sebuah perkampungan kecil yang tampak kuno. Lampu-lampu minyak menggantung di depan rumah-rumah kayu tua, menerangi jalan setapak berbatu yang sempit. Cahaya temaram dari lampu-lampu itu tidak memberikan rasa nyaman. Sebaliknya, hanya menambah kesan menyeramkan di kampung yang sunyi ini. Saya berhenti sejenak, menatap sekitar. Suasana di sini begitu berbeda. Rumah-rumah kayu itu berdiri berjajar dengan pintu yang tertutup rapat, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Dari balik jendela, saya melihat bayangan-bayangan samar yang mengintip, lalu menghilang cepat ketika saya menyadari kehadiran mereka. Ada perasaan dingin yang menjalar di punggung, membuat saya ingin segera pergi dari tempat ini. Di tengah suasana sunyi itu, terdengar langkah pelan dari arah depan. Seorang pria tua dengan pakaian tradisional Jawa, mengenakan ikat kepala dan sarung, berjalan mendekati saya. Wajahnya pucat dan kaku, seperti ukiran batu. Dia tidak menyapa, hanya memandang saya dengan mata yang kosong dan senyum tipis yang menimbulkan rasa tidak nyaman. "Bakso, Pak?" tanyanya dengan suara serak dan dingin. Saya hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan ketakutan yang terus menghantui. Pria itu mendekat ke gerobak saya, dan entah dari mana, muncul beberapa orang lain yang berpakaian serupa, berdiri di sekeliling saya dalam diam. Mereka tidak berbicara, hanya menatap dengan tatapan kosong yang tak berperasaan, seperti boneka yang bergerak tanpa jiwa. Meski takut, saya mencoba bersikap profesional. Saya menyendokkan bakso ke dalam mangkuk dan menyerahkannya kepada pria tua itu. Namun, saat dia mulai makan, suasana makin mencekam. Setiap suapan yang ia makan diiringi dengan tatapan dingin dari orang-orang lain yang kini mengelilingi saya. Beberapa di antara mereka bahkan tersenyum, tetapi senyum itu terasa hampa dan menyeramkan, seolah senyum yang dipaksakan. Bibir saya mulai bergetar, dan jantung saya berdetak semakin kencang. Suasana makin terasa menekan, membuat saya ingin berlari meninggalkan gerobak dan orang-orang ini. Tubuh saya seperti terkunci di tempat. Saya tak mampu bergerak, hanya bisa berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Ketika saya mengedarkan pandangan, wajah para pembeli itu berubah makin tak wajar. Wajah-wajah pucat mereka terlihat makin jelas di bawah sinar lampu minyak yang redup. Mata mereka tampak kosong, kulit mereka kusam dan pucat, seolah-olah mereka adalah sosok-sosok yang hidup di antara dunia manusia dan dunia lain. Saya semakin yakin, tempat ini bukanlah kampung biasa. Dengan jantung yang masih berdebar kencang, saya menyendokkan bakso ke mangkuk demi mangkuk, melayani setiap pembeli yang tampak semakin aneh. Mereka mendekat satu persatu, rasanya seperti melayani makhluk dari dunia lain, bukan manusia. Suara sendok yang beradu dengan mangkuk adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan di tengah kerumunan yang menakutkan ini. Tiba-tiba,
Pria tua yang pertama kali menghampiri saya tadi mendekat lagi. Kali ini, dia berdiri lebih dekat. Begitu dekat hingga saya bisa merasakan napasnya yang dingin seperti embusan angin dari kuburan. Sajikan lebih banyak. Kami di sini sudah lama tidak menikmati hidangan seperti ini, katanya, dengan suara serak dan dingin. Saya hanya bisa mengangguk, merasa seperti berada dalam keadaan setengah sadar. Rasa takut yang menjalar ke seluruh tubuh membuat pikiran saya kacau. Namun entah mengapa saya tidak bisa berhenti melayani mereka. Tangan saya seperti bergerak sendiri, menyendokkan bakso dan menuangkan kuah panas ke dalam mangkuk. Setiap kali mangkuk selesai, saya berharap ini adalah pesanan terakhir. Tetapi semakin lama, semakin banyak orang yang muncul dari balik bayangan, menghampiri gerobak saya. Tatapan mereka semuanya kosong dan menyeramkan. Setiap kali saya mencoba melihat ke arah wajah mereka, hanya ada sosok-sosok pucat tanpa ekspresi, seolah-olah wajah mereka adalah topeng yang kaku. Saya mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka manusia seperti saya atau sesuatu yang lain? Kemudian, salah satu dari mereka, seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai dan wajah yang pucat seperti bulan, mendekat ke saya. Sajikan yang lebih banyak. Kami masih lapar. Kalimat itu diucapkannya dengan nada yang datar, namun mengandung aura perintah yang sulit ditolak. Tanpa sadar, saya kembali menyendokkan bakso dan kuah ke mangkuk. Kali ini, saya mulai melihat sesuatu yang aneh di wajah para pembeli itu. Kulit mereka semakin pucat. Bahkan beberapa di antara mereka tampak mulai kehilangan warna, seolah berubah menjadi kelabu seperti abu. Mata mereka tampak semakin cekung, dan senyum yang mereka tunjukkan semakin kaku, bahkan menyerupai seringai yang menakutkan. Saya mencoba bersikap biasa, tetapi ketakutan itu semakin nyata. Suasana di sekitar semakin dingin dan gelap, meski cahaya lampu minyak masih menyala. Dalam hati, saya mulai memohon agar bisa segera pergi dari tempat ini. Setiap detik di kampung ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Semakin saya melayani, semakin kuat perasaan bahwa mereka bukanlah manusia. Mereka adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama terjebak di sini, menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang seperti saya. Saya pun mulai merasakan bahwa saya mungkin tak akan bisa pergi begitu saja dari sini. Di tengah situasi mencekam ini, rasa takut saya mulai berubah menjadi ketegangan yang nyaris tidak bisa lagi saya tahan. Satu persatu, mereka mendekat, mengambil mangkuk yang saya sajikan. Semakin lama saya memandang wajah-wajah itu, semakin saya sadar bahwa ada perubahan aneh yang mulai terjadi. Wajah-wajah mereka, yang awalnya hanya tampak pucat dan dingin, mulai berubah perlahan. Kulit mereka tampak mengelupas, menipis, dan berubah warna seperti layaknya daun yang sudah mati. Salah satu dari mereka, seorang pria muda yang tadinya terlihat normal, tiba-tiba berubah dengan cepat. Tubuhnya tampak kurus kering. Tulang-tulangnya terlihat jelas di bawah kulitnya yang semakin mengerikan. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka yang masih menunggu, perlahan-lahan menatap saya dengan senyum aneh yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Senyum mereka terasa seperti sebuah senyuman kosong tanpa jiwa, tanpa rasa. Saya mulai merasa terjebak, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Saya ingin segera pergi, ingin berlari secepat mungkin, namun kaki saya terasa seperti tertanam di tanah, tak mampu bergerak. Mereka masih berdiri di sekitar gerobak saya, memandang dengan tatapan yang begitu dalam dan menyeramkan. Tiba-tiba, saya melihat seorang wanita di antara mereka, duduk di bangku kayu di sisi jalan dengan tatapan kosong. Wajahnya tak lagi mirip manusia. Kulit wajahnya tampak menipis, dengan garis-garis keriput yang sangat dalam, seperti kain lusuh. Mata wanita itu melirik saya sekejap, sebelum kembali menatap ke arah lain dengan pandangan yang kosong. Dingin merayap di tubuh saya saat tatapannya bertemu dengan saya sesaat. Ketakutan saya mencapai puncaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa saya terjebak di sini? Saya mencoba berpikir jernih, mencoba memahami situasi, tapi setiap kali saya berusaha tenang, mereka kembali menatap saya dengan wajah yang semakin menyeramkan. Dalam hati, saya mulai membaca doa, memohon perlindungan dan keselamatan. Saya sadar,
Ini bukanlah tempat untuk manusia seperti saya. Saya sudah melangkah terlalu jauh, masuk ke wilayah yang tidak seharusnya saya masuki. Ketika saya melihat lebih dekat, kengerian semakin menjalar di hati. Setiap wajah di sekitar saya tampak semakin tidak wajar, hampir menyerupai bayangan dari dunia lain. Suasana desa itu terasa berat dan mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menekan saya untuk tetap di tempat. Napas saya semakin berat, dan keringat dingin mulai mengalir deras. Mereka yang sebelumnya tampak biasa, perlahan mulai memperlihatkan sifat-sifat aneh. Tubuh mereka semakin pucat, mereka berjalan tanpa suara, menjejak tanah tanpa ada bunyi sedikit pun. Saya benar-benar merasakan bahwa saya telah melangkah masuk ke dunia yang berbeda, dunia yang seharusnya tak pernah saya jamah. Perasaan asing itu semakin kuat, seakan-akan saya ditarik lebih dalam ke tempat yang penuh dengan misteri. Setiap kali saya mencoba untuk melangkah mundur, bayangan-bayangan mereka tampak memanjang, seolah menghadang saya untuk kembali. Kemanapun saya memandang, rasanya tak ada jalan keluar. Hanya ada kegelapan yang kian mengelilingi saya. Di tengah kebingungan dan ketakutan itu, saya teringat cerita-cerita yang sering dibicarakan oleh sesama pedagang dan penduduk kampung. Mereka menyebut tentang kampung gaib yang hanya akan terlihat oleh orang-orang yang tersesat atau tanpa sengaja masuk ke dalamnya. Sebagian besar yang masuk ke kampung gaib ini, katanya, tak pernah kembali. Ini bukan dunia manusia, gumam saya pelan, sambil terus berusaha berpikir bagaimana cara saya bisa keluar dari tempat ini. Para penghuni desa itu tetap mengamati saya dengan wajah yang sulit dijelaskan, penuh dengan tatapan kosong dan tanpa ekspresi. Setiap kali saya memalingkan pandangan, mereka masih di sana, seperti sosok-sosok bayangan yang diam-diam mengikuti gerak saya. Ketika saya mencoba melangkah kembali, jalan yang tadi saya lalui kini hilang, tertutup oleh kabut pekat yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Saya merasa terjebak dalam sebuah jebakan tanpa pintu keluar. Hati saya berdegup kencang. Setiap langkah yang saya ambil semakin membawa saya lebih dalam ke dalam dunia yang tak nyata ini. Dengan putus asa, saya mulai membaca doa-doa di dalam hati, berharap ada kekuatan yang bisa membimbing saya keluar dari tempat ini. Tetapi seiring dengan doa yang saya panjatkan, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah kabut. Suara yang mirip bisikan, pelan namun menusuk telinga, membuat saya semakin tersesat dalam ketakutan yang mencekam. Di tengah kabut pekat yang menelan sekeliling, terdengar suara samar-samar yang memanggil nama saya. Suara itu datang dari kegelapan, terdengar seperti bisikan yang diucapkan tepat di telinga saya, namun tidak ada siapapun di sekitar. Jantung saya berdegup semakin kencang, dan tubuh saya mulai gemetar tanpa kendali. Suara itu terdengar begitu jelas, penuh nada dingin yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya menoleh ke segala arah, mencoba mencari asal suara, tetapi yang saya temui hanyalah kabut yang semakin pekat, seolah-olah kegelapan ini ingin menelan saya sepenuhnya. Teriakan ingin keluar dari tenggorokan saya, tapi tertahan, seperti ada yang menekan dada saya. Lalu, sosok bayangan besar muncul perlahan dari arah kabut, menghampiri saya. Bentuknya tidak jelas, tapi saya bisa merasakan kehadirannya yang begitu nyata. Tubuh saya seakan membeku, tak mampu bergerak meskipun hati saya berteriak agar segera berlari. Sosok itu mendekat, dan udara di sekeliling saya berubah dingin. Rasa takut bercampur dengan keputusasaan, dan saya semakin tenggelam dalam teror. Sosok itu terus mendekat, dan saya dapat merasakan napasnya yang dingin di tengkuk saya, seolah sedang mengintai setiap gerakan saya. Di tengah kepanikan, saya kembali mendengar suara bisikan itu. Kali ini terdengar lebih pelan namun jelas. Ini bukan tempatmu, dan saya semakin yakin bahwa saya telah melangkah ke dunia yang seharusnya tidak saya ganggu. Keringat dingin mengalir deras, membasahi seluruh tubuh saya, dan saya mulai merapal doa-doa yang saya ingat sejak kecil, berharap ada kekuatan yang bisa menolong saya keluar dari sini. Perlahan, suara itu semakin memudar, dan kabut yang menyelimuti mulai menipis, memperlihatkan jalan yang samar-samar tampak di kejauhan. Dengan gemetar, saya mencoba melangkah mundur, menghindari sosok yang masih berdiri mengawasi dari balik kabut. Langkah demi langkah, saya mundur, hingga akhirnya saya melihat secercah cahaya yang tampak seperti titik kecil di kejauhan.
Saya mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu. Kabut dan sosok-sosok menyeramkan terasa semakin mendekat, seperti ingin menarik saya kembali ke dalam kegelapan. Saya tak lagi peduli. Saya hanya fokus pada cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar dari dunia yang penuh misteri ini. Cahaya itu semakin dekat, dan saya merasa sedikit lebih tenang. Namun, perasaan bahwa saya sedang diawasi terus mengikutiku sampai ke detik terakhir. Saya hanya bisa berharap bahwa saya benar-benar bisa keluar dari desa ini, dari perkampungan gaib yang telah membuat saya hampir kehilangan akal. Saat hampir menyerah karena merasa tak ada jalan keluar, saya melihat sosok wanita berdiri di ujung jalan desa. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih, tampak sangat tenang dan tidak terpengaruh oleh suasana mencekam di sekitar. Wajahnya samar, namun ada sesuatu yang membuat saya merasa seolah ia bisa dipercaya. Mungkin karena sorot matanya yang lembut, meski tak sepenuhnya tampak jelas di balik kabut. Wanita itu melambaikan tangan, mengisyaratkan agar saya mengikutinya. Saya masih ragu, tapi suara di dalam hati saya mendorong untuk percaya padanya. Tanpa suara, saya melangkah perlahan, mengikuti gerakannya yang begitu tenang, seolah ia sudah tahu jalan keluar dari desa misterius ini. Saat kami berjalan, saya melihat sekilas bayangan-bayangan mengerikan yang sebelumnya mengitari saya mulai menjauh, seakan takut pada kehadiran wanita ini. Kengerian yang tadinya mengunci hati saya perlahan-lahan mulai menghilang, tergantikan dengan perasaan lega meski masih diliputi ketegangan. Dia membawa saya melewati jalan yang tampaknya tak pernah saya lewati sebelumnya. Setiap langkah semakin menjauhkan kami dari kabut dan suasana mencekam desa itu. Saya memperhatikan bagaimana wanita ini berjalan dengan langkah ringan, hampir seperti melayang di atas tanah. Tiba-tiba, dia berhenti di tengah jalan dan menoleh ke arah saya. Tanpa bicara, ia hanya menatap saya dengan tatapan penuh arti, seolah ingin memberi pesan terakhir. Saya menunggu dia mengatakan sesuatu, namun yang terdengar hanyalah angin yang berembus pelan. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah depan, dan ketika saya melihat ke arah yang dia tunjuk, saya melihat sebuah jalan setapak kecil yang tampak familiar, seperti jalan yang saya kenali dari tempat saya biasa berjualan. Saya berbalik untuk berterima kasih, namun wanita itu sudah tidak ada di sana. Sosoknya lenyap seolah terbawa angin malam. Saya berdiri terpaku, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Saya segera melangkah ke jalan setapak itu, berharap ini benar-benar akan membawa saya kembali. Perasaan takut masih tersisa, namun dengan adanya jalan keluar di depan mata, saya merasa lebih kuat untuk terus melangkah. Setiap langkah membawa saya semakin jauh dari desa gaib itu, dan suara gemerisik yang tadinya mengelilingi saya mulai lenyap, digantikan oleh kesunyian malam yang terasa lebih alami. Saya berdoa dalam hati, berharap tak ada lagi yang mengikuti saya dari balik bayang-bayang. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya saya mulai mengenali pepohonan dan jalan yang biasa saya lewati. Dengan napas yang masih tersengal, saya sadar bahwa saya berhasil keluar dari desa misterius itu. Perasaan lega menyergap, tapi juga dibayangi oleh sisa-sisa ketakutan yang masih menggantung. Saya tahu, meski berhasil keluar dengan selamat, pengalaman ini akan terus menghantui saya, meninggalkan bekas yang tak akan mudah hilang. Ketika saya akhirnya sampai di jalan besar yang familiar, saya hampir tidak percaya bahwa saya benar-benar berhasil keluar. Gerobak bakso saya kini terasa lebih berat dari sebelumnya, bukan karena beban di dalamnya, tapi karena pengalaman mengerikan yang baru saja saya lalui. Saya mendorong gerobak dengan langkah lambat, menyusuri jalan pulang yang sudah saya kenal. Dalam hati, saya bersyukur telah keluar dengan selamat. Namun bayangan-bayangan sosok-sosok asing dan suara-suara yang memanggil itu masih mengisi benak saya. Malam itu terasa begitu sunyi, tapi entah mengapa, keheningan itu justru terasa begitu asing dan membuat saya semakin terjaga. Sesampainya di rumah, saya mencoba tidur, berharap semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun setiap kali menutup mata, saya melihat kembali wajah-wajah pucat dari penduduk desa gaib itu, tatapan kosong mereka yang menembus jiwa saya, dan sosok wanita misterius yang memimpin saya keluar. Saya menggigil dalam ketakutan, dan hanya bisa berdoa agar esok pagi semua perasaan ini hilang.
Namun hari-hari setelah itu tidaklah mudah. Setiap malam, saya dihantui mimpi tentang desa itu, tentang aroma dupa dan bunga layu yang kini terasa lebih tajam dan menyesakan. Saya bahkan berhenti berjualan malam-malam, memilih untuk berkeliling hanya di siang hari. Bayangan wanita yang membantu saya keluar juga masih terus hadir, dan meskipun saya merasa berhutang budi padanya, ada rasa takut yang selalu muncul setiap kali saya mengingatnya. Orang-orang sekitar mulai bertanya-tanya kenapa saya tidak lagi mengambil rute yang jauh atau menjual bakso sampai larut malam seperti dulu. Saya hanya tersenyum dan mengatakan bahwa saya kini lebih berhati-hati. Namun, dalam hati, saya tahu bahwa keberanian saya telah terkikis oleh pengalaman malam itu. Rasa trauma yang mendalam membuat saya tak lagi berani mengambil risiko, bahkan untuk hal-hal yang dulunya biasa saja. Saya menyadari bahwa saya selamat dari desa gaib itu, namun pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Sampai saat ini, setiap kali mendengar suara angin yang berbisik atau melihat kabut turun, hati saya berdegup kencang, mengingatkan saya pada malam mengerikan itu. Desa gaib itu mungkin telah saya tinggalkan, namun bayangan dan kenangan akan tempat itu tetap tinggal di benak saya, menandai bahwa saya telah melewati batas antara dunia nyata dan dunia yang tak pernah ingin saya sentuh lagi. Pengalaman malam itu mengajarkan saya bahwa dunia ini tak hanya dihuni oleh kita, manusia yang kasat mata. Ada batas-batas yang seharusnya tidak dilanggar, jalan-jalan yang sebaiknya tidak diambil, meski rasa penasaran atau ambisi mendorong kita untuk lebih jauh. Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita dongeng bagi sebagian orang, namun bagi saya, perkampungan gaib dan sosok-sosok misterius itu adalah kenyataan yang tak akan pernah saya lupakan. Malam yang seharusnya menjadi perjalanan biasa mengajarkan saya untuk menghargai rute-rute yang saya kenal dan berhati-hati terhadap hal-hal yang tak sepenuhnya dapat dijelaskan. Kini, setiap saya mendorong gerobak bakso di siang hari, saya tak hanya membawa dagangan, tetapi juga kenangan dan trauma yang tersimpan rapi di sudut hati. Meski begitu, hidup harus terus berlanjut, dengan saya yang tetap melangkah di jalan yang sudah saya kenal, jauh dari misteri dan ketakutan yang tak lagi ingin saya temui.